material plastik. 1. Bahan material plastik. Menggunakan botol plastik sebagai material dinding dalam penggunaannya yaitu disusun sedemikian rupa sama seperti memasang bata, dan menggunakan botol plastik yang diisi dengan pasir atau menggunakan botol gelas. Penyusunan secara horizontal. Botol diletakkan secara horizontal dengan menggunakan mortar di antara sela-sela tiap botol. Sebelum dipasang, botol terlebih dahulu diisi pasir. Metode horizontal lebih praktis, tidak memerlukan jaring kawat sebagai penguat struktur. B. Penyusunan secara vertikal. Setelah kerangka dinding bangunan selesai dibuat, botol-botol tersebut kemudian dipasang secara vertikal ke dalam rangka dinding. Untuk menguatkan struktur dinding botol dapat menggunakan jaring kawat, setelah itu plester. Keuntungan menggunakan bahan material plastik. Konstruksi dinding dengan material botol plastik yang telah diisi pasir bermanfaat untuk mengisolasi panas matahari sehingga mampu menjaga suhu udara di dalam bangunan tetap sejuk. Menggunakan botol plastik untuk membangun rumah memerlukan biaya yang rendah, yaitu hanya menghabiskan sepertiga dari biaya rumah yang terbuat dari beton dan batu bata. Bahan material palet kayu. Palet kayu kemas umumnya digunakan kembali untuk desain furnitur dan elemen interior seperti kursi, meja, pelapis dinding, armatur lampu, dan yang lainnya. Namun kali ini kami menampilkan referensi bagaimana jadinya jika palet peti kemas apabila digunakan kembali sebagai bahan bangunan utama pembuatan rumah. Bangunan dari palet kayu. Dari sisi bentuk tidak jauh berbeda dengan bangunan rumah lainnya. Hanya saja pada rumah dengan kayu palet sebagai bahan utamanya, karakter palet bisa sangat dirasakan pada fasade rumahnya. Eksekusinya, palet-palet bisa dikombinasikan dengan penggunaan kaca atau polikarbonat sebagai bahan pelapis dinding interiornya. Bangunan dari palet kayu. Pada kondisi lain juga, rumah palet bisa menggunakan atap seng. Bisa dalam luasan yang cukup besar. Namun umumnya memang referensi yang ada rumah palet berukuran kecil dan bersifat temporer. Referensi-referensi ini kami harapkan bisa merangsang ide teman-teman untuk berkreativitas dengan jenis bahan yang satu ini. Bangunan dari palet kayu didesain sebagai rumah kebun atau taman menarik juga. Kesemuanya tergantung pada kreativitas Anda sendiri. Di Indonesia, tentunya permasalahan atap menjadi isu yang harus diperhatikan dengan baik, karena iklim dan cuaca di Indonesia sangat berbeda dengan di mana lokasi gambar ini diambil. Bahan material seng atau kontainer. Bahan material untuk pembangunan baik rumah maupun ruang usaha kian mengalami perkembangan. Sekarang ini, pembangunan bangunan tak harus menggunakan batu bata, semen, dan pasir. Di luar negeri, beberapa tahun yang lalu masyarakatnya sudah mulai mengganti bahan material tersebut dengan memanfaatkan kontainer yang kemudian diubah menjadi sebuah bangunan baik rumah maupun kafe. Kontainer memiliki keunggulan dibandingkan material konvensional, tak hanya mempersingkat waktu konstruksi pembangunan. Jenis bangunan dari kontainer juga rumah kantong, hanya perlu mengeluarkan dana kurang dari 100 juta. Dan rumah lingkungan. Bangunan dari kontainer juga dianggap lebih aman dari bencana banjir, kebakaran, bahkan gempa sekalipun.
Bangunan dari seng atau kontainer. Tak hanya di luar negeri, konsep hunian dari kontainer sudah masuk ke Indonesia. Bahkan inspirasi rumah kontainer di atas lokasinya berada di Bekasi. Namun tak seluruhnya menggunakan kontainer. Rumah ini masih menggabungkan dengan dinding dari semen. Meskipun begitu, rumah ini sudah menjadi inspirasi dalam membuat bangunan dari kontainer box. Bangunan dari seng atau kontainer. Desain kontainer box memberikan kesan industrial ke sebuah bangunan, seperti rumah kontainer berlantai satu ini. Namun kesan yang berbeda tampak dari interiornya. Furnitur yang mengisi rumah kontainer ini berdesain modern dengan pemilihan warna mayoritas putih. Desain rumah kontainer ini pun terpadu apik antara industrial dengan modern.